Testnet Megaeth baru aja diluncurkan dan katanya banyak kesempatan buat dapetin potensi airdrop dari ekosistem ini. Nah, dengan kecepatan transaksi yang luar biasa dan pengalaman real time yang ditawarkan, proyek ini langsung jadi bahan obrolan di mana-mana. Sebelum kalian ikut FOMO dan buru-buru coba, ada baiknya kita bahas dulu sebenarnya apa sih Megaeth itu? Gimana cara akses testnetnya? Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Apa itu Megaeth? Megaeth adalah blockchain layer 2 yang dibangun secara khusus untuk Ethereum, bukan sekedar kompatibel atau sekedar mirip. Visi utamanya adalah menyelesaikan masalah skalabilitas dari Ethereum tanpa mengorbankan keamanan, alih-alih membuat sistem baru yang sangat terpisah. Megaeth justru memperkuat Ethereum dengan membawa pengalaman real time ke dalam aplikasi di Web3. Semua transaksi di jaringan ini tetap menggunakan ETH sebagai gas fee-nya ya. Untuk saat ini belum ada kepastian apakah nantinya Megaeth akan meluncurkan tokennya sendiri seperti L2 lainnya. Timnya mengklaim hal ini menunjukkan bahwa Megaeth memang dirancang untuk mendukung Ethereum secara penuh, bukan bersaing dengan Ethereum. Tapi ini masih menjadi perdebatan karena pada umumnya L2 akan menyerap user dari L1-nya. Nah, tujuan besar dari Megaeth adalah menghadirkan kecepatan seperti Web2, tapi dengan sifat terbuka dan transparansi seperti di Web3. Megaeth ingin membuktikan bahwa blockchain bisa cepat, efisien, dan juga responsif. Dengan target lebih dari 100.000 transaksi per detiknya dan waktu blok di bawah 10 milidetik, Megaeth menghadirkan sesuatu yang selama ini hanya jadi wacana di dunia kripto. Tapi bukan sekedar omong-omong aja alias omong doang. Megaeth juga punya sistem teknis yang mendukung ambisinya. Di dalamnya ada inovasi bernama mini block, yaitu blok-blok ringan yang dikemas setiap kali ada transaksi masuk. Ini mempermudah penyimpanan dan eksekusi data jadi lebih efisien dari blok yang ada di blockchain EVM biasa. Itu yang bisa membuat Megaeth bisa cepat. Nah, lewat sistem ini Megaeth bisa memberikan konfirmasi instan dan pengguna bisa langsung melihat transaksi tanpa perlu menunggu blok baru. Mini blok ini mirip dengan konsep sets yang ada di Solana, di mana blok yang besar dipecah menjadi lebih kecil-kecil. Megaeth juga memperkenalkan yang namanya real-time API, sistem baru yang membuat setiap transaksi bisa dipantau secara langsung hanya dalam hitungan milidetik. Nah, teknologi ini sangat berbeda dengan pengalaman di Ethereum Layer 1, di mana data baru muncul setiap beberapa detik atau bahkan menit. Di Megaeth, semuanya terasa seperti aplikasi Web2, tapi tetap berjalan di atas sistem blockchain yang aman dan juga transparan. Tapi semua ini dimungkinkan karena sequencer mereka yang centralized. Nah, dengan semua fitur ini, Megaeth mencoba menjawab tantangan besar Ethereum dalam hal efisiensi dan juga adopsi massal. Dan yang paling penting, semua ini sudah berjalan di testnet dan kalian bisa langsung cobain. Nah, kalau kalian merasa teknologi seperti ini adalah masa depan Ethereum, maka Megaeth layak untuk diperhatikan sejak awal. By the way, Republik Rupiah udah sempat bahas sebelum-sebelumnya tentang Megaeth juga. Kalian bisa tonton di video yang ini ya. Infrastruktur Megaeth. Nah, untuk mencapai target kecepatannya hingga 100.000 transaksi per detiknya, Megaeth mengandalkan infrastruktur yang cukup kompleks. Di dalamnya ada beberapa komponen penting, salah satunya sequencer. Sequencer adalah sistem yang bertugas menerima dan mengeksekusi transaksi, lalu menyusun hasilnya ke dalam blok. Selain itu, ada juga replica nodes dan juga full node. Replica nodes ini menyimpan salinan data terbaru dari blockchain untuk melayani permintaan baca. Sementara full nodes menjalankan ulang transaksi untuk memastikan semuanya itu valid. Selain itu, ada juga prover nodes yang dimana bertugas untuk membuktikan bukti dari blok, baik untuk fault proof ataupun validity proof. Tapi inti inovasi Megaeth justru ada di dua hal ini, yaitu mini block dan juga real time API. Mini block adalah jenis blok yang di setiap kali transaksi masuk, prosesnya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, bahkan bisa di bawah 10 milidetik. Nah, ini yang membuat hasil transaksi langsung tersedia tanpa harus menunggu blok baru seperti di jaringan L1 Ethereum.
Melalui real-time API, kalian bisa melihat data transaksi secara langsung hanya beberapa milidetik setelah dikirim. Nah, fitur ini sangat berguna buat aplikasi yang butuh kecepatan tinggi seperti aplikasi trading, game, ataupun DeFi yang dinamis. Walaupun diproses dengan sangat cepat, Miniblock tetap mendapat jaminan konfirmasi dari sequencer. Jadi hasilnya tetap bisa diandalkan. Cuman ya itu tadi ya, bentuknya centralized, hanya satu sequencer dalam satu waktu. Kecepatannya berasal dari sentralisasi jaringan. Peluncuran testnet dan kontroversi. Pada 21 Maret 2025, Mega-ETH secara resmi meluncurkan testnet publiknya. Dalam waktu singkat, performa jaringan ini langsung jadi perhatian. Nah, salah satu demo paling mencolok adalah saat mereka berhasil mengirim testnet ETH ke lebih dari 190.000 wallet hanya dalam waktu 15 detik. Ini jadi bukti nyata bahwa sistem yang mereka bangun itu benar-benar bisa berjalan secara real time. Nah, saat ini Mega-ETH sudah mencapai kecepatan lebih dari 20.000 transaksi per detiknya. Ya, meskipun target utamanya adalah 100.000 per detik. Tapi di balik semua ini, performanya Mega-ETH juga langsung menghadapi satu kontroversi yang cukup sensitif. Nah, ada seorang developer yang bernama samaran Gunbots mengklaim telah membawa kembali Tornado Cash ke testnet Mega-ETH lewat kontrak yang bernama ETH Tornado. By the way, buat kalian yang belum tahu Tornado Cash itu, Tornado Cash sendiri adalah protokol privasi yang sempat diblokir oleh otoritas Amerika Serikat karena dianggap berpotensi sebagai pencucian uang. Nah, Gunbots menyebut langkah ini sebagai eksperimen iseng, apalagi setelah dompet-dompet terkait Tornado Cash dicabut dari daftar sanksi oleh OVEC pada awal tahun ini. Tapi reaksi komunitas nggak semuanya positif. Nah, banyak juga yang khawatir soal resiko dusting, yaitu ketika sebuah wallet dikirimi aset dari kontrak kontroversial secara sepihak, yang dimana bisa bikin wallet itu terdiskualifikasi dari program airdrop mungkin atau layanan tertentu. Nah, pihak Mega-ETH sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait ETH Tornado ini. Tapi kehadiran kontrak ini di testnet saja sudah cukup menimbulkan perdebatan. Apalagi Mega-ETH sedang dalam tahap awal membangun reputasi dan kepercayaan dari komunitas global. Nah, untuk saat ini, ETH Tornado belum punya tampilan interface-nya dan belum bisa digunakan secara luas. Jadi, statusnya masih berupa eksperimen. Oke, bagaimana cara testnet dan juga potensi airdropnya? Buat kalian yang penasaran dengan cobain testnet Mega-ETH, caranya cukup sederhana seperti biasa. Kalian bisa langsung kunjungi situs resminya di testnet.megaeth.com, lalu scroll ke bawah sampai kalian menemukan opsi Add Mega Testnet untuk menambahkan jaringan ke wallet seperti MetaMask. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masuk ke faucet untuk mengklaim ETH testnet sebanyak 0,000002 ETH per 24 jamnya. Dikit juga ya. Nah, ETH ini bisa digunakan untuk membayar gas fee dalam semua transaksi di testnet, termasuk saat kalian mencoba berbagai aplikasi yang tersedia. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa kalian cobain, diantaranya GTE buat trading dan Cap untuk pinjam stablecoin. Semua aktivitas ini bersifat gratis dan bisa tercatat sebagai kontribusi awal dalam ekosistem Mega-ETH. Nah, siapa tahu kan nanti dihargai lewat airdrop di masa depan, meskipun belum ada konfirmasi resmi soal hal ini ya guys. Yang jelas, makin cepat kalian coba dan makin aktif berpartisipasi di testnet, makin besar kemungkinan kalian dikenal sebagai pengguna awal. Soalnya seperti biasanya yang kita tahu, proyek-proyek besar biasanya menghargai early user lewat berbagai bentuk insentif, salah satunya airdrop. Nah, untuk kalian yang mau lihat ekosistem lebih lengkapnya, kalian bisa berkunjung ke www.fluffle.tools/explore. Jadi di sana kalian bisa lihat berbagai ekosistem yang udah live di Mega-ETH. Selain fokus pada L1-nya, kalian juga bisa explore di ekosistemnya ya. Siapa tahu ada insentif di sana nantinya. Tapi yang perlu kalian ingat, tetap Dior ya guys, dan gunakan wallet baru mungkin ya, biar wallet kalian tetap aman walaupun ini di testnet. Oke, peluncuran testnet Mega-ETH secara publik yang menunjukkan potensinya sebagai real time layer 2 untuk Ethereum yang dapat mendisrupsi sektor layer 2 di ekosistem BVM. Kalau kalian tertarik, langsung aja cobain testnet dari Mega-ETH. Oke, gimana menurut kalian yang udah cobain testnetnya atau yang baru tahu tentang Mega-ETH?
Apakah ini akan menjadi layer 2 yang sangat bullish dan dapat membantu Ethereum untuk jaya kembali? Oke, berikan komentar kalian di bawah ya guys. So, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan update seputar dunia kripto dari Revolut Rupiah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!